Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda edisi Selasa 6 Agustus 2024 yang merupakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Injil diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Pesan pokok dari Injil hari ini ada di ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, suara dari dalam awan itu tidak lain adalah suara dari Allah Bapa. Allah Bapa menghendaki agar kita mendengarkan putranya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mendengar banyak sekali suara. Tetapi sebagian besar dari suara itu adalah suara kebisingan, suara hiruk-pikuk, suara yang mengganggu kita. Nah, di tengah kebisingan dunia ini, di tengah kesibukan kita dalam hidup kita sehari-hari, kita diundang oleh Allah Bapa untuk mendengarkan putranya. Untuk mendengarkan suara Tuhan, kita perlu dua hal. Yang pertama adalah kedisiplinan dalam olah rohani. Dan yang kedua adalah kerendahan hati. Yang pertama dulu, kedisiplinan dalam olah rohani. Sangat baik kalau kita meluangkan beberapa menit doa pribadi kita untuk hening, merenungkan, mengunyah, mencerna, meditasi sabda Tuhan atau hadir di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, cobalah meluangkan barang 5 atau 10 atau 15 menit dalam waktu harian Anda untuk tenang, merasakan keheningan bersama Tuhan. Kiranya kalau kita disiplin meluangkan waktu kita untuk membaca firman Tuhan, untuk mencerna kehidupan kita di dalam Tuhan, dalam hari yang telah berlalu atau sedang berjalan, kita akan dituntun untuk bisa menyimak kehendak Tuhan atas hidup kita. Itu yang pertama. Kedua adalah kerendahan hati. Ciri orang yang bisa mendengarkan itu adalah orang yang mau rendah hati. Tidak merasa sudah tahu, tidak merasa dirinya hebat, sehingga tidak perlu nasihat lagi, tidak perlu teguran dari Tuhan melalui sesamanya. Maka semoga kita mengembangkan sikap kerendahan hati. Hanya orang yang rendah hati yang mau mendengarkan. Hanya orang yang rendah hati yang mau sungguh menyimak perkataan Tuhan yang disampaikan dalam rupa nasihat, masukan, komentar positif maupun negatif dari orang-orang di sekitar kita. Harapannya dengan kerendahan hati itu kita semakin menjadi pendengar sabda dan pelaku sabda yang baik. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.